Andalane, Rama Guru mempersembahkan Perang Baratayuda dengan episode Gugurnya Burisrawa. Kembali Prabu Duryudana menerima kenyataan yang sangat amat pahit, di mana adik iparnya Jayadrata gugur dengan cara mengenaskan sehingga membuatnya semakin murka. Paman Pendita Durna, sudah berapa hari Andika menjadi senapati? Gugurnya anakku bagaikan kehilangan lebih dari seisi harta kekayaan negara. Sekarang telah Andika tambahi dengan menyusulnya Adipati Banakeling Jayadrata. Itukah yang Andika telah lakukan dalam wujud pengabdian sebagai senapati? Kalau boleh aku sebut, Andika adalah seorang guru yang telah melakukan pilih kasih. Itu dapat dilihat dari pencapaian selama Andika menjadi senapati. Hanya matinya Abimanyukah yang dapat Andika lakukan? Apakah aku sendiri yang harus maju menjadi senapati? Pandita Durna yang dicerca dan dimaki bertubi-tubi segera pergi tanpa pamit, hatinya hancur berkeping-keping. Melihat sikap Prabu Duryudana seperti itu membuat Prabu Salya sangat prihatin. Salya yang dari tadi diam akhirnya berbicara dan mengingatkan Duryudana bahwa kekuatan Kurawa akan berkurang apabila Pandita Durna tidak lagi ada pada pihak kita. Rasa sesal Prabu Duryudana tidak lagi berguna karena Pandita Durna telah pergi. Dipanggilnya Patih Sangkuni untuk mencari Pandita Durna dan merayunya agar segera kembali ke Pasanggerahan Bulu Pitu. Dengan segera Patih Sangkuni pergi ditemani Aswatama untuk mencari Pandita Durna. Hari telah berganti dan pagi baru menjelang. Kekosongan senapati membuat putra Mandaraka yaitu Burisrawa yang tanpa diperintah telah mengambil alih peran Pandita Durna. Segera ia menyusun barisan tanpa pola menyerang maju ke padang Kurusetra dengan ampiak awur-awur serabutan membabi buta. Werkudara yang sedang berjaga di garis depan Pesanggerahan Randuwatangan segera bersiap menghadang, tetapi Setyaki yang dari dulu sudah menjadi musuh bebuyutan segera menyelonong ke hadapan Werkudara serta berkata, "Sekaranglah waktu yang tepat untuk menuntaskan dendam berkepanjangan antara aku dengan Burisrawa." Sebelum Setyaki maju ke palagan peperangan, dicobanya terlebih dahulu kesaktian Setyaki oleh Werkudara untuk mengangkat gada rujak polo miliknya yang sangat amat berat dan memukul badan Setyaki menggunakan gada tersebut. Merasa bangga Setyaki lulus dalam ujian yang tidak ringan itu, semakin percaya diri Setyaki menghadapi Burisrawa, maka berhadapanlah kedua satria yang sudah lama saling mendendam itu.
Setengah hari telah berlalu, kekuatan tenaga dari kedua satria itu semakin dapat ditebak. Setyaki terkunci oleh gerak titingan Burisrawa yang membuat dia tak sanggup untuk melepaskan darinya dari jepitan kekuatan Burisrawa. Prabu Kresna tidak tega melihat adik istrinya terjepit oleh kekuatan Burisrawa. Tapi di awal sudah ada perjanjian antar keduanya, bahwa pertandingan mereka berdua tidak boleh dibantu oleh siapapun. Tak kurang akal Kresna memanggil Arjuna hendak melakukan sandiwara agar adik iparnya itu dapat ditolong. Arjuna diminta untuk memanah sehelai rambut yang ada di tangannya. Terlepas panah Pasopati memutus rambut yang dipegang Prabu Kresna yang sejatinya arah yang diharapkan Prabu Kresna adalah searah dengan keberadaan Burisrawa yang tengah memiting Setyaki. Maka anak panah Kiai Pasupati juga mengenai lengan Burisrawa dan terputuslah lengannya jatuh ke tanah. Merasa pitingan lawan kendor dan disertai raungan kesakitan Burisrawa, Setyaki punya kesempatan meraih gadanya lalu memukul kepala Burisrawa berkali-kali hingga Burisrawa tewas seketika. Bangga Setyaki melihat lawannya tergeletak tak bernyawa lagi. Prabu Kresna menghampiri Setyaki dan membawanya pergi menjauh dari jasad Burisrawa, karena Prabu Salya ayah Burisrawa datang mendekat. Wis percuma senajan sampeyan sumpah, sun masih tetep ker lagi waktu kulit pagi bebarengan. Waktu pengen sampean padahal si kulaku paling ngebakti nurut perintah